Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang endokrinologi anak. Apa sih itu endokrinologi anak? Berbicara tentang endokrinologi, kita berbicara tentang hormonal. Kita tahu bahwa hormon adalah merupakan fisiologis tubuh dan memegang peran sangat penting untuk homeostasis tubuh, di mana dihasilkan oleh suatu kelenjar, kemudian dialirkan ke darah. Meskipun efeknya lambat, tetapi dia mempunyai dampak yang menetap dan dalam jangka waktu yang lama. Dan hormon tersebut akan bekerja di target-target organ yang spesifik, ya. Dimana di situ juga berlaku umpan balik. Berapa macam sih hormon? Kita mengenal ada hormon peptid, hormon steroid, hormon amin, di mana hal ini terkait dengan kerja dari masing-masing. Tetapi suatu hal yang penting bahwa di dalam suatu hormonal itu dikenal suatu mekanisme feedback mekanisme, baik negatif maupun positif, sehingga hormon selalu berada di dalam suatu keseimbangan. Artinya, bila hormon itu banyak dikeluarkan, tubuh akan memberikan umpan balik agar hormon itu berada di dalam suatu keseimbangan, sehingga dia bagaimana caranya dia agar menurunkan produksinya. Tetapi kalau hormon itu dikeluarkan secara sedikit, dia ada umpan balik positif agar mengeluarkan lebih banyak hormon, sehingga hormon selalu berada di dalam suatu keseimbangan. Kita tahu fungsi hormon tadi adalah sangat berperan di dalam homeostasis tubuh. Apa aja? Ternyata hormon itu berperan sangat penting di dalam pertumbuhan dan perkembangan, kemudian pubertas, reproduksi, tetapi juga pemeliharaan lingkungan di dalam tubuh, serta metabolisme di dalam tubuh. Kita tahu bahwa ciri makhluk hidup adalah tumbuh dan berkembang, kemudian bereproduksi, kemudian untuk semua itu dia membutuhkan suatu energi untuk bermetabolisme, dan tentu saja keseimbangan di dalam tubuh harus baik dan terjalin baik. Dan ternyata hormon berfungsi pada keempat hal tersebut. Contoh untuk pertumbuhan dan perkembangan, ada hormon pertumbuhan, ada hormon tiroksin, insulin, steroid, estrogen. Kemudian untuk pubertas tentu aja kita mengenal hormon seks hormon, estrogen dan testosteron. Kemudian untuk pemeliharaan lingkungan kita mengenal mineral kortikoid, antidiuretik hormon, dan untuk metabolisme kita tahu ada tiroksin dan insulin. Ya. Sehingga kelainan hormon tidak banyak sebetulnya. Kita cuma mengenal 4 kelainan hormon. Dan di lebih kecil lagi sebetulnya prinsipnya ada 2 kelainan hormon. Kalau nggak kekurangan, ya kelebihan. Yang terbanyak adalah kekurangan hormon. Apa aja penyebabnya? Biasanya ada defek perkembangan dari suatu kelenjarnya, ya, atau hormon defek di daerah hipofise. Kemudian ada defek enzim, penyakit autoimun, infeksi, trauma, radiasi, atau tumor-tumor yang terpaksa harus diangkat. Tetapi juga bisa terjadi suatu kelebihan hormon karena didapat atau efek eksogen, atau penyakit autoimun, tumor, atau disregulasi. Kelainan hormon yang lain adalah resisten. Apa disebut resisten? Resisten itu adalah ada tapi dia nggak mau kerja, ya. Dan ini biasanya disebabkan oleh mutasi gen. Penyebabnya tentu aja kalau ada tapi tidak ada, seperti dampak dari kekurangan hormon. Yang lainnya adalah mutasi reseptor hormon yang disebabkan oleh mutasi gen juga. Kemudian
bagaimana tentang anak? Kita tahu bahwa ciri anak adalah tumbuh dan berkembang. Sehingga sebetulnya ruang lingkupnya sangat luas, ya, kalau mengacu pada fungsi keempat hormon tersebut, ya. Anak tumbuh dan berkembang, kemudian mengalami pubertas untuk dia bisa bereproduksi. Sehingga dampak daripada kelainan hormon yang terjadi pada saat anak tentu aja akan berpengaruh dari segi kualitas hidup, kemudian psikologi dan reproduksi. Sehingga hal ini tentu aja makin cepat terdiagnosis, makin cepat diterapi, ya, tentu akan berdampak meningkatnya kualitas hidup, kemudian membaiknya reproduksi yang tentu aja psikologi. Ya, kelainan hormon apa sih sebetulnya yang sering terjadi pada anak? Ya, kita udah mengenal yang terbanyak sebetulnya adalah diabetes mellitus. Anak juga bisa terjadi suatu diabetes mellitus. Ya, biasanya justru ke arah tipe 1 disebabkan oleh kekurangan hormon insulin karena pankreas tidak bisa memproduksi insulin. Kelainan yang lain adalah gangguan pertumbuhan. Anak jadi pendek karena kekurangan hormon tiroid atau kekurangan hormon pertumbuhan, ya. Jadi pendek tidak selalu stunting, ya. Stunting memang bagian dari pendek, tapi pendek mungkin disebabkan juga oleh suatu kelainan hormon. Kelainan yang sering terjadi juga kelainan kelenjar tiroid, ya. Kita mengenal adanya suatu hipotiroid kongenital yang memang dia kelenjar tiroidnya tidak bisa memproduksi hormon tiroid sehingga anak menjadi pendek, tetapi juga perkembangannya akan terganggu. Kelainan yang lain adalah gangguan kelenjar adrenal, kemudian gangguan pubertasnya terlalu cepat atau justru terlambat, kemudian disorder of sex development atau perkembangan organ-organ genitalia yang tidak seperti layaknya laki atau perempuan. Kemudian juga kelainan-kelainan di hipofise posterior sehingga anak kencing banyak yang disebut diabetes insipidus. Juga obesitas sekarang kasusnya banyak dan ini akan berdampak ke arah sindrom metabolik. Anak bisa mengalami hipertensi, kemudian gangguan dislipidemia, kolesterolnya tinggi. Tetapi di lain pihak ada juga kelainan karena insulinnya terlalu banyak menjadi hipoglikemi. Yang sekarang juga banyak terjadi adalah defisiensi vitamin D. Ya, kita tahu bahwa vitamin D kerjanya secara hormonal dan 10-20% aja sumber dari vitamin D adalah nutrisi. Lainnya adalah sinar matahari. Dan dia berhubungan erat dengan gangguan paratiroid atau kesehatan tulang atau kalsium dan fosfor. Mungkin itu adalah gambaran-gambaran yang ada kalau terjadi suatu gangguan hormonal atau gangguan endokrin pada anak yang akan berdampak bukan hanya pada tumbuh kembang tetapi masa depan anak baik dari segi kualitas, psikologi maupun reproduksi. Mungkin itu gambaran singkat tentang apa endokrinologi anak. Terima kasih.